Jadi, nih, aku sudah mau merangkum bahwa cara menjadi alatnya Tuhan ini ada 3 step, guys. Yang pertama, kemauan. Mau atau tidak. Banyak orang yang mau-mau tapi malu. Nah, sebenarnya nggak salah. Tapi kalian bisa lihat dong, bahwa aku, orang yang introvert, aku yang sangat dikatain alim dan lain-lain, banyak pertimbangan ketika sebelum aku memulai pelayanan ini, aku belajar untuk mau gitu. Aku belajar mau Tuhan. Aku belajar lakukan apa yang aku bisa. Aku belajar lakukan apa yang aku suka lakukan karena aku suka nyanyi. Dan yang kedua, step selanjutnya adalah taat dan setia. Aku udah kasih tahu tadi juga banyak pertimbangan ketika Tuhan bilang nyanyi lagu doa kami. Pertama, aku nggak mau dibilang terlalu alim. Yang kedua, aku juga mikirin teman-teman gue, kalau gue cover rohani gimana ya gitu loh. Apakah mereka nerima kah? Atau gimana? Nggak tahu deh. Dan aku belajar untuk bangun hubungan aku sama Tuhan sebegitu intim, karena aku merasa aku butuh Tuhan dalam hidupku. Nah, ini sekalian juga menjawab, mungkin banyak orang, gimana sih Kak bisa membangun hubungan konsisten sama Tuhan? Kalau buat aku, simple. Ketika aku butuh Tuhan, ketika aku butuh makan dan minum, aku akan cari makan dan minum itu kan. Sama ketika aku butuh Tuhan, aku butuh ada suara. Yang ketiga itu adalah jaga kekudusan hati. Ingat ya, kekudusan hati ini berbicara proses. Bahkan sampai detik ini pun aku masih diproses sama Tuhan. Aku nggak bisa bilang aku manusia yang perfect, tapi aku belajar untuk ikutin apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidupku. Nah, Tuhan melihat hati di 1 Samuel 16 ayat 7b. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. So, hati itu penting. Hati itu diproses sampai seumur hidupmu. Nah, next, lanjut. Nah, ini nih, guys, proses. Jadi, aku mau membahas lebih deep lagi soal proses. Nah, ini proses ini mungkin proses tentang hati ya. Nah, boleh next 2 kali kayaknya, Tio. Biar muncul dua-duanya. Sekali lagi berarti. Oke. Sekali lagi. Bisa nggak? Yang di tengah belum muncul ya. Oke, kita lanjut deh. Proses. Nah, orang biasa diproses melalui apa sih? Kalau kalian mau tahu, biasanya Tuhan memproses kita lewat masalah. So, kalau kalian mau hidup tanpa masalah, menurutku tidak mungkin. Karena kamu ikut Tuhan dan tidak ikut Tuhan pun sama-sama akan ngalamin masalah. Bedanya ketika kamu ikut Tuhan, kamu ngalaminnya bersama Tuhan. Gitu ya, itu bedanya tuh. So, oke. Masalah apa sih? Oke, yang pertama itu tadi ya, Kezia yang dulu dan sekarang. Dulu aku orang yang bisa dibilang tadi, ya kan, ngelihat banget namanya view, like, banyak lah ya. Kalian juga pasti secara manusia pengen gak sih jadi terkenal, mau dong. Tiba-tiba jadi kayak Raffi Ahmad, mau dong. Ya kan, bisa banyak uang dan lain bang. Aku juga mau dulu. Tetapi aku tahu bahwa motivasiku salah. Dan aku tidak mau Tuhan kasih sesuatu yang besar ketika aku tidak siap. Karena itu akan membuat aku jadi tinggi hati. Itu akan membuat aku tidak menjadi berkat dan tidak menjadi contoh buat banyak orang. Nah, ini yang kedua, aku nggak tahu bisa dimunculin nggak, Tio? Nah, oke. Yang kedua, ini yang aku sering suka bilang. Aku pengen jadi Kezia Sutrisna. Itu yang aku sering dengar dan aku sering juga di DM sama orang. Nah, menjadi Kezia Sutrisna itu tidak mudah. Bahkan aku yakin di dalam hidup kalian pun masing-masing nggak mudah. So, kita nggak bisa nyamain ya hidup aku dan hidup kamu. Tapi, ketika kamu mau jadi kayak aku, artinya kamu harus melalui proses. Salah satu proses terbesar dalam hidupku adalah kehilangan papaku. Padahal nih kalian bisa bayangin. 2018, Kezia mulai melayani di sosial media. 2019, papaku diambil. 2020, ya sampai sekarang ya. Jadi, kalian kebayang nggak? Bahwa ada prosesnya. Ketika aku sudah melayani juga, aku sudah memberikan hidupku untuk Tuhan, ternyata aku diproses lagi nih sama Tuhan. Diambil seseorang yang menurutku sangat berarti buat hidupku. Dan aku yakin nggak ada yang mau dong kehilangan seseorang yang berarti dalam hidupnya. Tapi mau nggak mau kita harus ngalamin prosesnya. Dan itu, percaya nggak percaya, itu membentuk hatiku juga. Ternyata
dari sisi aku yang aku selalu menjudge diri aku tuh cengeng, karena aku merasa diri aku benar-benar mudah nangis, tetapi ternyata aku kuat ya Tuhan. Aku bisa merasa bahwa gini, sekarang teman-temanku mungkin banyak kehilangan papa mamanya gitu ya. Aku udah ngalamin duluan dan aku bisa bikin mereka semangat. Aku bisa kasih tahu ya, yuk kita sama-sama semangat. Aku bisa kok, kamu juga pasti bisa. Tuhan yang sama, Tuhan yang ada dalam hidupku juga Tuhan yang dahsyat di dalam hidupmu. Aku di dalam papa pun, di dalam kondisi papaku lagi gawat. Jadi papaku sehat, tiba-tiba kecelakaan dan meninggal. Nah, itu pun aku juga dikasih Tuhan lewat lagu, guys. Lagu Engkau gembala yang baik, kau menuntun hidupku. Tuh aku kira tuh lagu itu, kalau aku merasa bahwa Tuhan gembala yang baik, pasti Tuhan akan jawab doaku, iya nggak sih? Ternyata enggak. Karena dulu aku berdoa gini, Tuhan ini jadiin mimpi, atau Tuhan ganti kondisi papaku sama aku, karena aku nggak mau ngalamin ini, aku nggak mau kehilangan papaku sampai aku siap gitu. Ternyata ya Tuhan tahulah kesanggupan aku gitu. Jadi ketika aku udah melayani pun ada prosesnya Tuhan. Prosesnya bahkan nyakitin banget, guys. Bahkan ketika aku berpikir apakah aku bisa menyalahkan Tuhan, bisa banget. Tapi ada nggak gunanya ketika kita nyalain Tuhan? Nggak mengubah hidupmu, nggak membuat papaku bangkit juga gitu loh. Malah bikin aku semakin jauh sama Tuhan. Gitu. Yang ketiga, nah ini proses, ini masih bahas soal proses. Mamaku tuh drop banget, mungkin dari kesehatannya, dari mentalnya, dan yang ketiga dari keuangannya. Jadi kebayang papaku jatuh, kemudian kita kena namanya pandemi. Nah, pas pandemi tuh luar biasa, mamaku tidak ada kerjaan berapa bulan, tidak ada pemasukan, semua mall tutup karena mamaku kan menyuplai dari ini ya, menyuplai mall-mall gitu. Jadi mallnya tutup. Jadi berasa banget guys, berasa banget. Namanya semua drop. Dan aku habis lulus kena COVID, nggak bisa kerja. Aku pun mungkin kalau misalnya kerja pun aku punya asma yang sangat membahayakan hidupku. So kenapa aku memilih kerjanya di rumah gitu. Tapi di balik itu semua, kalau kamu sadar tidak sadar, ada sesuatu yang indah. Aku yakin semua proses dalam hidup kita ada sesuatu yang indah. Nah, itu yang aku terjadi dalam hidupku. Ketika papaku nggak ada, aku merasa hidup aku jadi lebih kuat. Ketika mamaku drop dan aku tidak kerja, bahkan bayangin ya, teman-teman aku sudah kerja atau mereka ngelanjutin orang tuanya. Aku nggak punya papa dan aku mamaku sangat-sangat tidak ada pemasukan. Kamu bisa kebayang nggak sih? Tapi penyertaan Tuhan sampai detik ini luar biasa, guys. Banyak banget orang-orang yang bisa tiba-tiba membantu aku, bisa support aku. Nggak tahu, aku nggak bayar, aku nggak ngapa-ngapain, tapi mereka mau support aku. Bener-bener aku nggak tahu hati siapa yang bisa memberikan di dalam hidup mereka. Tapi itu tuh yang bikin aku terharu. Mungkin kalau kalian melihat YouTube aku reaction Cast Lovers, aku reaction LFG, aku nangis ketika aku ulang tahun mereka ngucapin aku ya, aku nangisnya tuh karena aku merasa Tuhan baik gitu, Tuhan sangat luar biasa gitu. Aku nggak bisa bohong, aku juga dulu kalau dulu benar-benar setiap hari aku suka nanya Tuhan masa depanku gimana. Mamaku kagak bisa, aku nggak bisa nerusin mamaku, aku juga nggak kerja, termasuk gimana adekku juga masih harus sekolah gitu loh. Tapi ya sebenarnya aku bukan orang yang berkekurangan, tetapi ya pikirlah gitu, masa udah segede ini gue nggak ngasilin apa-apa, terus masa depan gue kayak apa gitu loh. Kebayang nggak sih, aku suka ya Tuhan, takut banget nih Tuhan, gue gimana ya masa depan gue nggak ada penghasilan, gimana ya, apa gue cari suami kaya ya gitu. Nggak bercanda deh guys, jadi maksudnya biar nggak serius-serius amat, jadi kayak apa gimana Tuhan, khawatir lah, pasti khawatir banget gitu sebagai manusia gitu. Tetapi aku pernah juga dikuatin sama orang ini bilang gini, Kes, hidupmu tuh banyak khawatir, hidupmu tuh kayaknya suka narik Tuhan ke jalanmu, sehingga Tuhan nggak bisa ngelakuin rencananya, Tuhan nggak bisa melakukan jalannya dia, gitu loh. So, oh iya ya Tuhan, oke. Aku mau belajar taat, bahwa orang ini bilang gini, Kes, belajar deh ganti doa kamu bahwa juga deh nih.
Belajar deh ganti doa kamu, sesuatu yang besar akan terjadi pada saat kamu siap. Oke, dari situ aku belajar ganti itu. Dan benar loh guys, itu berefek sama hidupku. Ketika aku berdoa sekarang ya, Tuhan kasih aku sesuatu yang besar pada saat aku siap. Aku nggak mau menstandarkan bagaimana cara kerja Tuhan, tapi aku yakin Tuhan kasih yang terbaik. Dan Tuhan pasti akan kasih yang terbaik definisi dia gitu, bukan standarku. Oke, next lanjut.